Pemirsa, pasti Anda penasaran, ini keluarga almarhum Akiditio ini punya uang 2T tidak untuk disumbangkan. Tapi nanti, karena saya nanti akan tanya ke Pak Dian, karena seperti kita ketahui PPATK punya akses untuk keuangan kita. Tapi nanti, karena saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Taufik Kusni, tokoh masyarakat Sumsel di sini. Pak Taufik Kusni, malam Pak. Selamat malam, Mbak Caca. Baik, sudah tersambung ya. Pak, karena Bapak adalah tokoh masyarakat Sumsel di sini, ini kan semua menjadi pertanyaan. Ini sebenarnya keluarga almarhum Akiditio ini seperti apa sih? Punya nggak sih uang 2T seperti apa yang digembor-gemborkan? Kalau Bapak mengenalnya seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Mbak Caca. Jadi kalau kami, warga masyarakat Sumatera Selatan masih sampai dengan saat ini masih optimis bahwa apa yang akan dilakukan oleh keluarga Akiditio ini insya Allah mudah-mudahan terlaksana. Karena apa? Mengingat latar belakang Pak Kapolda kita ini kan adalah teman lama daripada almarhum Pak Akiditio waktu dinas di Aceh. Jadi kami tetap masih berharap mudah-mudahan ya, uang 2 triliun ini cair, minimal ya separuh dulu cair, 1 triliun itu sudah lumayan Mbak Caca dapat membantu penanganan COVID maupun korban daripada COVID di Sumatera Selatan ini. Nah, cuma yang pertanyaan kami itu kenapa uang 2 triliun itu setelah melihat cek yang beredar itu di atas nama Ibu Heni, bukannya Pak Eko misalnya sebagai Kapolda atau langsung kepada siapa yang menerima, bukan Ibu Heni. Nah, pertanyaan kami Ibu Heni itu siapa? Jadi kami sejauh ini masih berharap bahwa uang ini ada dan mudah-mudahan dapat dicairkan sebagaimana dengan harapan semua warga Sumatera Selatan. Begitu Mbak Caca. Saya hargai rasa optimis itu Pak Taufik Kusni, tapi saya tadi ngobrol dengan Kepala PPATK. Profiling dari keluarga ini juga belum jelas, ini bisnisnya apa, sumber keuangannya seperti apa. Nah, kalau dari Pak Taufik Kusni sendiri, tahu tidak ini keluarga almarhum Akiditio bisnisnya apa, sebanyak apa sih uang, apakah konglomerat di Sumsel? Kalau sampai dengan saat ini saya sudah cek di beberapa teman-teman pengusaha, baik itu ketua-ketua asosiasi pengusaha Indonesia yang ada di Palembang, itu Akiditio tidak terdaftar, baik keluarganya, anak-anaknya, termasuk sampai dengan saat ini keluarga besar Akiditio tidak ada terdaftar sebagai pengusaha. Sebagaimana seperti yang kita kenal pengusaha-pengusaha di Sumatera Selatan ini juga cukup banyak yang masuk dalam asosiasi pengusaha. Namun keoptimisan saya ini bahwa siapa tahu nih Mbak Caca ya, ada uang lain mungkin yang dapat disalurkan, misalnya uang untuk dana bantuan sosial atau dana penanganan COVID yang mungkin jalurnya melalui Ibu Herianti. Iya, baik Pak Taufik Kusni, terima kasih ya atas waktunya. Kita terus tetap apresiasi rasa optimis masyarakat Sumsel. Nah, ini yang saya mau tanyakan kepada Pak Dian. Pak Dian, pertanyaan masyarakat simpel. Sebenarnya anak atau keluarga dari almarhum Akiditio punya uang nggak sih Pak 2T? Kalau mungkin di Bank Mandiri nggak bisa dicairkan atau mungkin punya sumber keuangan lain, Pak Dian? Ya, terima kasih Mbak Caca. Jadi saya kira saya tidak berbicara angka pasti ya seperti yang tadi saya sampaikan, tetapi saya kira memang pengamatan kita terhadap seluruh rekening terkait gitu kan, ini nyatanya terlalu jauh ya untuk bisa memenuhi kewajiban 2 triliun itu sehingga kalau kami melihatnya, kecuali kalau ada sesuatu yang tiba-tiba ada informasi ya dari luar bahwa ada rekening lain yang tidak terkait gitu kan, atau ada mungkin ada istilahnya beneficiary owners misalnya dari korporasi tertentu atau orang tertentu, kemudian ini muncul dan memberikan uangnya, mungkin ini persoalan menjadi lain ya Pak, atau datang dari luar negeri misalnya sejumlah berapa ya. Tetapi kalau hasil analisis kita dan hasil pemeriksaan kita di lapangan, teman-teman itu sudah jelas menyimpulkan bahwa ini tidak mungkin terpenuhi. Bahkan bukan cuma tidak mungkin terpenuhi dalam pengertian tadi seperti harapan teman dari Sumatera Selatan ya, misalnya setengahnya gitu, enggak terlalu jauh daripada setengahnya juga. Jadi ini saya kira nanti hasil analisis PPATK, hasil pemeriksaan PPATK ini tentu kan akan disimpulkan dalam 1 hari 2 hari ini, dan kita akan sampaikan kepada kepolisian, dalam hal ini kepada Kapolri ya, surat dari saya langsung dan kepada Kapolri untuk assessment kita mengenai apa yang terjadi di lapangan dan apa yang rekomendasi kita bagaimana hal ini bisa ditangani nantinya. Baik. Kira-kira gitu, Mbak. Ya,
Pak Dian Ediana Rai, Kepala PPATK, terima kasih atas waktunya. Memang tidak bisa gamblang juga kita buka-bukaan di sini ya Pak ya. Tapi banyak saya bisa garis bawahi bahwa tidak mencukupi dananya. Setengahnya pun tidak terlalu jauh. Sekarang saya ke Pak Supriyadi. Pak, mohon maaf ini sebelumnya. Tapi awalnya ini seperti apa sih Pak kronologis kejadian? Karena kok bisa kalau misalnya ini memang nggak ada uangnya? Kok bisa ya kebobolan? Tidak cek dan recheck dulu Pak kalau ada yang memberikan sumbangan. Kan ini kan level yang menerima Kapolda Pak. Seperti apa? Jadi begini Mbak Caca, perlu kami sampaikan bahwa ini berawal pada tanggal 23 Juli Mbak. Itu dokter pribadinya Ibu Bapak Akiditio, ya Profesor Dr. Hardi Darmawan, itu menyampaikan kepada Bapak Eko. Jadi perlu kami garis bawahi Mbak, bahwa pemberian ini bukan kepada Bapak Kapolda, tetapi kepada perorangan Bapak Eko Indraheri yang kebetulan beliau selaku Kapolda Sumatera Selatan. Nah di kita Mbak, di Polda Sumsel terutama, terkait COVID ini sudah cukup banyak bantuan yang kita terima dari baik itu perorangan maupun dari kelompok. Sehingga Pak Eko selaku Kapolda, yang tadi selaku Kapolda, menyambut baik niat dari seseorang yang punya niat baik untuk membantu khususnya di wilayah Sumatera Selatan untuk memberikan bantuan kepada kita. Nah, untuk itu makanya Mbak, karena ini sifatnya pribadi, beliau mengundang beberapa pejabat daerah yang ada di Sumatera Selatan, termasuk Bapak Gubernur, kemudian Pak Dandrem, kemudian Kepala Dinas Kesehatan karena terkait dengan COVID. Kenapa? Karena uang ini nantinya akan disalurkan oleh Pak Eko kepada masyarakat Sumatera Selatan sesuai dengan permintaan dari keluarga Akiditio, Mbak. Nah, Pak sebenarnya berarti Kapolda kenal tidak Pak dengan putri almarhum atau mungkin juga salah satulah keluarga dari almarhum Akiditio? Kalau secara langsung beliau hanya mengenal kepada Pak Akiditio pada saat beliau bertugas di Aceh, Mbak, di Langsa. Kemudian terhadap salah satu putra beliau, Pak Ahong namanya. Dan keduanya ini sudah meninggal dunia. Tetapi terhadap saudari Haryanti, beliau tidak mengenal sama sekali. Karena yang berkomunikasi dengan beliau adalah Profesor Dr. Hardi Darmawan, Mbak Caca. Jadi kalau rencana awal sumbangan 2T ini, hendaknya itu ditransfer kemana ya Pak ya? Maksudnya gimana Mbak Caca? Kalau dari awal putri dari almarhum Akiditio, sumbangan 2T ini mau disumbangkan ke rekening Kapolda atau ke Polda, Pak? Jadi begini Mbak, karena itu akan diserahkan kepada pribadi Pak Kapolda dan beliau sudah sampaikan kepada publik, ke Pak Gubernur, sehingga yang disampaikan tadi oleh salah satu rekan kita, narasumber tadi bahwa Ibu Ibu Eni, itu beliau adalah selaku Kabid Q Polda Sumatera Selatan. Jadi beliau adalah sebagai Kepala Bidang Keuangan Sumatera Selatan. Kenapa ini kita ditunjuk beliau? Karena dana ini diperuntukannya bukan hanya untuk pribadi Pak Kapolda, tetapi akan disalurkan kepada pemerintah daerah terkait dengan penanganan COVID di Sumatera Selatan, Mbak Caca. Ya, baik. Pak, saya masih banyak sekali ingin saya gali dari Pak Supriyadi supaya tidak sumir di masyarakat. Sudah mulai terang ya Mas Reza ya bahwa ternyata punya hubungan kenal tapi itu ke almarhumnya langsung. Bahkan juga nanti akan saya tanyakan kepada Pak Yunus Hussein di sini, mantan Kepala PPATK. Saya mau ngecek dulu ini. Malam Pak Yunus Hussein. Selamat malam. Iya. Sebelum saya jeda, mungkin saya mau tanya dulu singkat ini Pak Yunus Hussein. Pak, Bapak kalau sendiri melihat polemik misteri sumbangan dana 2T ini bagaimana Pak? Jadi saya udah nanya juga ngecek ke Bank Mandiri. Kalau penomoran bilet giro, warga itu memang punya Mandiri begitu sistemnya. Cuman perlu dicek keaslian depan, belakang. Kemudian buat saya sendiri, saya juga pernah nanya ke beberapa bank, ada nggak perorangan yang punya duit triliunan? Hampir tidak ada. Kebanyakan perusahaan yang punya uang triliunan itu. Kalau perorangan boleh dibilang ya hampir tidak ada lah ya. Terus yang kedua, kalau memang mau kasih sumbangan, kenapa kok pakai bilet giro? Bilet giro itu kan warkat pembayaran mundur sebenarnya. Nah dipilih tanggal 2, tanggal penerbitan dan tanggal efektifnya itu sama.
tanggal 2. Padahal bilet giro ini warkat yang sebenarnya biasanya untuk pembayaran yang berjangka bisa sampai 70 hari. Gitu. Kalau emang mau nyoba ya kenapa nggak cek saja ditarik uang itu kasih ke siapa yang menerima gitu. Ini kan baru pemindah bukuan. Apakah sudah dikeliringkan oleh Bu Herianti bilet giro ini? Jadi pindah uangnya dari Ibu siapa ke Bu Heni gitu. Dari Bu Heni ke Bu Herianti ke Bu Heni gitu. Udah dikeliringkan apa belum? Kalau udah dikeliringkan ketahuan duitnya ada apa enggak? Kemungkinan besar kalau yang nyumbang itu perorangan, bilet giro senilai 2T ini sangat-sangat jarang sekali. Jadi kemungkinannya nggak ada duitnya nggak ada kemungkinan. Pak, Nggak cukup lah. Ya, Bapak kan pasti sudah melihat ya Pak ya bilet giro 2T yang sudah viral di media sosial ya Pak ya. Tadi sih saya nanya kepada aparat kepolisian benar bahwa hari ini berupaya untuk mencairkan bilet giro 2T. Tapi kalau Bapak melihat secara fisik ini berarti benar ya Pak ya? Bukan mungkin tidak asli. Iya, cuman bilet giro itu nggak bisa dicairkan. Bilet giro itu hanya warkat pemindah bukuan saja. Dari rekening Bu Herianti ke Bu Heni. Nah nanti Bu Heni kalau dia punya cek, dia tarik cek baru dia tarik uang itu tunai gitu. Tapi kalau narik 2T itu berapa truk mau dipakai ya? Waduh. Untuk ngangkut uang sebesar itu. Itu pun kadang-kadang illogical gitu ya. Karena kami di BI pun mengirim uang melalui operasi remisi yang namanya itu bawa duit gitu bertruk-truk gitu. Jadi kalau mencairkan bilet giro nggak bisa ditransfer ya Pak ya? Harus dicairkan tunai? Bilet giro tidak bisa dicairkan. Dia lain dengan cek. Kalau cek bisa dicairkan. Kalau bilet giro alat perintah pemindah bukuan. Dari satu rekening Bu Herianti ke Bu Heni. Hanya bisa pindah buku saja. Nanti Bu Heni yang bisa menarik dengan cek yang dia miliki. Baru uang itu bisa beredar. Iya. Jadi nggak bisa dicairkan, harus dikeliringkan masuk ke rekening Bu. Ini nggak usah dikeliringkan karena banknya sama kelihatannya. Ya, baik. Jadi diperhitungkan saja pindah bukunya dari rekening Herianti di Mandiri ke rekening Bu Heni di Mandiri juga. Baik. Jadi nggak perlu clearing, bisa langsung pindah buku. Tapi nggak bisa dicairkan kalau bilet giro. Cek yang bisa dicairkan. Baik, Pak Yunus Hussein kan tadi sudah memberikan saya catatan-catatan mengenai kecurigaan-kecurigaan ataupun juga mungkin tanda kutip lainnya. Nah ini Pak, yang saat ini berkembang di masyarakat pertanyaannya simpel. Ini sebenarnya bisa menjurus ke arah money laundering atau tidak? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.